wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurayunda dari semester 2B akan mereview materi mingguan dari mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima. Mari kita mulai. Yang pertama ada istilah pidana atau lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana atau dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya yang pertama, UU nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal acts, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Selanjutnya ada pun unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada objektif, yaitu yang pertama ada perbuatan atau kelakuan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga ada unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yang kelima unsur yang memberatkan, yang keenam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana unsur. Selanjutnya ada dari subjektif, yang pertama ada kesengajaan atau dolus, yang kedua ada kealpaan atau cufa, yang ketiga ada niat atau foreknowledge, yang keempat ada maksud atau ogmerk, yang kelima ada dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedacht, yang keenam yang terakhir ada perasaan takut atau fresh. Selanjutnya ada mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama ada bagian delik atau bestandele van het delik, meliputi yang pertama ada terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Yang kedua ada elemen atau unsur delik atau elementen van delik. Yang pertama ada tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau aanslag van alle rechtsvervolging. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama ada hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya, pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya, pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Yang terakhir ada subjek tindak pidana. Yang pertama hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Yang kedua ada manusia dan korporasi. Yang pertama ada hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Yang kedua ada manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus.
Dan yang terakhir lagi, jenis-jenis tindak pidana yang pertama menurut KUHP, yang pertama kejahatan atau misdriven, ya buku kedua pasal 104 sampai 488 KUHP, yang kedua pelanggaran buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan. Sampai bertemu di video selanjutnya.